setidaknya ada perencanaan. Dulu kita nggak pernah punya tuh rencana 10 tahun. Kenapa tadi saya buka di depan? Tanpa perencanaan kita serabutan kerjanya. Udah kita udah tahu. Sekarang kebutuhannya seperti apa, di provinsi mana, di kabupaten kota mana, untuk melayani jenis penyakit apa. Udah tahu. Kalau Bapak Ibu pengen lihat, kita bisa kirimkan. Itu penting sekali. Yang nomor 2, kita mesti mendesain, ini yang tantangan besar di saya, mendesain sistem produksi dokter spesialis yang bisa menjawab kebutuhan itu. Nah ini di Undang-Undang Kesehatan, terima kasih ke Komisi 9, sudah dibuka bahwa memungkinkan yang hospital base, yang tadi Ibu Aryati dapat masukan ya, enggak nanti hospital base pendidikan gimana. Ini pasti nggak suka yang existing dengan dibuka ini. Kenapa? Karena akan seperti terjadi persaingan kan, padahal ini kan pendapatan besar pendidikan spesialis. Tapi kenapa kita bikin hospital base? Karena itu tadi. Karena di seluruh dunia best practice-nya begitu. Seluruh dunia pendidikan spesialis itu adalah pendidikan profesi, bukan pendidikan akademik. Gitu. Pendidikan ini dilakukan di rumah sakit di mana orang bekerja dan mendapat gaji. Bukan pendidikan seperti pendidikan kita kuliah, di mana kita nggak boleh bekerja dan harus bayar uang kuliah, bayar uang pangkal. Enggak begitu. Nah, perubahan ini pasti banyak yang menentang. Dan saya terima kasih karena Komisi 9 membantu. Tapi Bapak Ibu pasti juga akan terus-menerus mendapatkan masukan bahwa tidak begini. Tapi kita untuk yang sudah ikut sejak undang-undang, kita udah lihat bahwa di luar negeri begitu semua melakukan pendidikan. Kalau kita lakukan sendiri kan aneh. Bahwa kita tidak langsung pindah ke sana sekaligus karena sudah ada sistem yang lama sebelumnya. Ya mudah-mudahan dengan ini berjalan berdua, kita bisa pelan-pelan memperbaiki ke arah yang lebih global best practice itu seperti apa. Ya karena itu kan nggak nipu. Nah begitu ini dirubah, saya berharap karena begitu ini dirubah, pola rekrutmen beda Pak. Rekrutmennya tadinya yang punya uang atau keluarganya punya siapa mendapatkan prioritas, yang dapat prioritas sekarang putra-putri daerah. Kenapa Pak putra-putri daerah? Tadi saya dapat masukan, karena kalau bukan putra-putri daerah Pak, ditaruh di sana masalahnya berapa puluh tahun nggak selesai, dia pasti balik ke Jawa. Sedangkan kalau orang Taliabu, orang Anambas, orang Nias yang bekerja di rumah sakit sana, konsepnya kita bukan rekrut orang baru Pak. Yang bekerja di rumah sakit Nias Utara, dia dokter, banyak penyakit jantung di sana, ya dia boleh maju sebagai dokter spesialis jantung. Dan dia pasti akan mengalahkan saingan-saingannya walaupun dia anak siapa, uangnya banyak, melamar masuk dokter spesialis. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu. Konsep itulah konsep hospital base itu seperti itu. Jadi, di Nias butuhnya penyakit jantung, di sana ada dokter, ya udah dokter jadi dokter spesialis jantung dong. Kebutuhan masyarakatnya begitu. Nah, itu yang dilakukan di konsep hospital base. Sehingga dengan demikian kebutuhan dokter spesialis itu cocok dengan kebutuhan daerah-daerahnya. Dan diusahakan dokter yang memang sudah bekerja di sana, jadi dia nggak akan nanti ragu mau pindah ke Jakarta, rindu ternyata keluarganya ada di Surabaya, dia balik lagi, itu kesulitan yang nggak pernah kita selesaikan. Nah sekarang berikutnya mengenai mutu dan etika. Saya akui memang selama ini Bapak Ibu ya, kondisi yang dialami Kementerian Kesehatan, yang terjadi di rumah sakit kita itu ada dualisme. Tempatnya satu, namanya rumah sakit, pesertanya satu, namanya PPDS. Dia melakukan dua hal berbeda. Satu, dia belajar. Dua, dia melayani. Gitu kan? Dia sambil belajar sambil melayani pasien kan. Nomor yang bikin kompleksitas yang kedua, belajarnya itu tanggung jawabnya, wewenangnya ada di Kemenristekdikti, sedangkan yang melayani aturannya ini ada di Kemenkes. Selama itu nggak pernah teradres. Dan yang kejadian selama ini di lapangan, teman-teman Kemenkes kalau saya introspeksi diri, kurang terlibat. Sehingga apa? Kalau kejadian kayak kemarin, yang kena kan Kemenkes, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Padahal itu siapa? Pegawai kita bukan, itu peserta didik. Saya pernah waktu itu mau hukum, mau tes, itu resistensinya besar sekali dong. Saya ngerti juga loh, Bapak kenapa cawe-cawe ini orangnya saya, kenapa Bapak ngurus-ngurus, gitu kan? Banyak yang tersinggung tuh kalau kita lakukan itu. Kenapa? Itu tadi, karena orangnya satu, tapi dia melakukan dua hal yang berbeda. Satu belajar,
satu melayani. Di sini kementeriannya beda, di sini kementeriannya beda. Nah kita mungkin kurang masuk, kalau saya mulai introspeksi kurang masuk. Sekarang kita masuk. Nah itu banyak yang marah kan begitu kita masuk. Karena saya bilang nggak mau. Ini kalau kayak begini kejadiannya, rusaknya nanti rumah sakitnya, anak didiknya juga rusak. Jadi kita atur jam kerja. Interupsi pimpinan. Silakan. Pak Menteri, Ya, tadi ya masih mumpung. Tadi Pak Menteri bilang, dia kan ada dua ya, ketika dia di rumah sakit, satu dia belajar ya, yang satu dia melayani. Nah kalau kayak ini kejadian di rumah sakit, tanggung jawab siapa Pak Menteri? Betul. Ini kan penting, kita perlu tahu, masyarakat luas harus Betul. tahu, tanggung jawab siapa? Ini penting supaya tidak lempar-lemparan. Mungkin itu, terima kasih. Ini yang saya mau sampaikan Bu. Jadi selama ini kita melepas salahnya Kemenkes, kita lepas. Karena kita merasa itu di luarnya kita, dan kalau kita pegang juga sensitif. Nah sesudah kejadian kayak begini, saya udah ngomong sama Pak Mendikti, Pak ini nggak bisa begini nih Pak. Karena nanti kalau kejadian yang kena juga, ya lebih banyak kenanya di tempatnya kita. Bukan di tempatnya sana, kan nggak pernah, jarang kan yang marah kan ke, oh ini ada dokter melakukan kesalahan PPDS, yang kena pasti rumah sakit Hasan Sadikin dan Menkesnya, puji kan, nggak pernah itu kemudian kenanya ke Mendikti dengan MK-nya, yang paling banyak kena sih. Jadi ini harus, Kemenkes harus dilibatkan dengan lebih banyak lagi. Ini tugasnya saya dengan kementerian, saya nggak buang badan juga. Ini tanggung jawabnya Kemenkes untuk lebih berkoordinasi dengan Kemendristekdikti agar kita bisa merapikan ini proses pendidikan yang ada di rumah sakit. Karena tempatnya di rumah sakit kita dan melayani pasiennya kita. Nah ini yang sekarang sedang terjadi. Jadi kita bicara sama Kemendristekdikti, kita harus pegang kontrol lebih dong. Kenapa? Kalau enggak nanti kena nih pasiennya, nanti kena ini ya. Nah itu urusan kita lah. Bawa ke dalamnya ribut-ribut juga karena kita sekarang lebih cawe-cawe ya kenyataannya demikian. Tapi saya bilang teman-teman, ini demi kebaikan masyarakat. Kita fokusnya jangan ke dalam lah, ngapain sih? Kita sebagai menteri kan tugasnya melayani masyarakat. Jadi ngapain ribut-ribut ini bagian siapa. Yang penting masyarakat terlayani dengan baik dan jangan ngaco lagi kayak begini gitu. Nah itu yang harus dibereskan oleh kita sebagai pemerintah. Nah itu sekarang kita sedang duduk, rame juga Bu, makanya besok dipanggil terus saya udah tanya, udah ngomong belum sampai Sekjen Kemendikti? Karena nanti bisa rame kan, udah ngomong sampai Irjen belum, jadi saya nanti malam mesti ngadep nih sama Mendikti supaya ya kita posisi pemerintah kan harusnya satu, bahwa terjadi gesek-gesekan ini iya, karena yang tadinya dulu begini, sekarang sekarang mau atur. Tapi percayalah Bu, Pak Menteri itu juga sama pemahamannya sama saya. Mau diperbaiki nih. Ini mau diperbaiki. Beliau juga tahu ini ada masalah yang sudah terlalu lama dibiarkan. Dulu nggak begini Bu, pendidikan kedokteran. Sekarang jadi begini tuh ada yang pembiaran kan. Nah itu tadi sekarang saya jawab. Setidaknya di sisi kita nih, tanggung jawab kita. Tadi kan ditanya sama Ibu Irma, saya udah nggak ada. Bu, dari sisi kita ya, kita pegang apa? Kita pegang STR. Izin kan udah dikasih wewenang. Itu semua kita freeze tuh STR-nya. Jadi dulu tuh prosesnya lama, wah bisa ini dan solidaritas kan, kalau anaknya siapa, aduh ngehukumnya juga nggak enak. Sekarang tuh semua yang terlibat, yang di Garut, yang di Undip, yang di Hasan Sadikin, semua udah kita freeze. Begitu nanti dia terbukti salah Bu, kita cabut. Cabut artinya apa? Dia tidak bisa praktek dokter seumur hidupnya dia. Ya, Ibu nanti kalau dengar pasti banyak yang rame juga menghujat Menkesnya ya. Kalau wah Menkesnya sewenang-wenang gini. Tapi Bu kalau kita nggak lakukan itu, nanti kasihan banyak dokter yang baik. Dokter yang baik yang udah kerjanya benar, ini rusak gara-gara begini dan dulu didiemin. Dari dulu tuh didiemin karena ada semangat korsa. Tapi kasihan yang baik kan, yang baik jauh lebih banyak daripada yang jahat. Kenapa yang jahat kita diemin? Kita nggak hukum, nanti malah kejadian yang baik malah jadi kena. Nah sekarang kita akan ambil resiko, saya tahu ini nggak populer nih, kita cabut, itu pasti akan rame itu. Ya tapi kalau nggak begini Bapak Ibu akan terjadi terus, dan yang kasihan adalah dokter-dokter yang baik, karena dia kena dampak dari dokter-dokter yang buruk. Jadi pertama orang-orang ini udah kita freeze semua, begitu dia terbukti salah, cabut, seumur hidup nggak bisa praktek. Ya pasti nanti akan denger deh itu di WA group Menkesnya sewenang-wenang Menkes gitu. Coba tolong dipahami kalau nggak gini nggak ada perbaikan. Yang nomor 2, kita proses bukan hanya cabut secara administratif, secara yudikatif kita proses. Jadi kita masukin ke polisi, kita tidak ada yang lagi menghalang-halangi. Saya bilang,
Pak Edi kan bilang, Menkesnya jangan mengintervensi. Loh, Menkesnya diintervensi gitu kan. Kita ada kasus-kasus gini pikir nggak ada tuh teman-temannya Pak Edi yang melobi untuk mengintervensi Menkes. Kan banyak kasus-kasus yang nggak pernah naik. Ini banyak kasus nggak pernah naik. Pikir yang di Undip juga mulus, nggak mulus juga kan itu kan. Untung kita punya hubungan baik. Kalau nggak kan terintervensi juga. Jadi ini proses hukumnya harus jalan. Supaya apa? Supaya terbuka. Balik lagi nanti pasti keluar di WA group tuh Ibu Arzeti, pasti dapat banyak lah itu, termasuk dari teman-teman TA ini.